Oke. Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, how are you today? Ya, kalau yang keadaannya baik-baik saja, tolong anggukan kepala coba. Ya, Bu Erida pengen tahu. Ya, sehat semua ya. Ya, terima kasih masih tetap semangat sampai hari ini kalian mengikuti pembelajaran virtual. Hari ini dengan mata pelajaran bahasa Inggris lagi, ketemu lagi ya dengan saya. Ya, dan terima kasih atas tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan kemarin. Bagi yang belum mengumpulkan, masih saya tunggu dan Pak Cip juga menunggu. Ya, jadi masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kalian mengumpulkan tugas-tugas yang belum kalian kumpulkan kemarin. Ya. Hari ini kalian sudah menyiapkan handout yang akan kita pelajari, materi yang kita pelajari. Sudah siap ya handoutnya ya? Ya, tolong anggukan kepala bagi yang sudah. Ya, terus Anissa Nur Aziz. Anissa mana tadi Anissa ya? Ya, masih pakai baju bebas Anissa. Ya, sudah mandi apa belum itu ya? Oh, langsung mati. Iya. Nah, terus video yang belum dinyalakan, tolong kalian nyalakan. Kameranya tolong diaktifkan, dinyalakan. Ya, ini yang gondrong-gondrong juga sudah mulai kelihatan lagi, yang sudah dipotong rambutnya sebagian. Ada juga yang belum. Ini Palguna, rambutmu keren sekali. Jambulnya itu kelihatan. Ya, besok dipotong ya Palguna ya. Palguna Erliando 8B. Ya, kemudian Muhammad Ridwan itu juga sudah gondrong itu. Mas sudah kayak artis sinetron itu rambutnya. Ya, tolong tunjukkan ya. Tunjukkan siswa esperonya itu. Jadi rambutnya tolong dirapikan ya. Rambutnya tolong dirapikan, yang gondrong-gondrong dipotong rambutnya. Ini seperti Zikri kan sudah keren sekali ini. Thomas Abel itu juga sudah ganteng, ya, rambutnya sudah dipotong. Ya, bagi yang gondrong-gondrong tolong rambutnya dirapikan ya. Jadi pertemuan yang akan datang saya harap semuanya sudah kembali rapi. Ya, Gafra, apa kabar Gafra? Ya, rambutmu juga kayaknya masih panjang ya Gafra ya, belum dipotong ya? Iya, dari kemarin masih sama itu. Besok dirapikan ya Gafra ya. Ya, ya hari ini kalian akan belajar bahasa Inggris. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang akan kita pelajari juga senantiasa mendapat kemudahan. Kemudian kita doakan juga bagi teman-teman yang mungkin belum bisa mengikuti pembelajaran virtual, karena ini baru sebagian ya, baru sebagian yang ikut. Nah, kita doakan teman-teman yang belum ikut, mudah-mudahan mereka juga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya, kalian buka handout-nya. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang we can do it and we will do it. Ya, apa itu we can do it and we will do it? Ya, nanti kalian bisa simak dari PowerPoint yang akan saya tayangkan. Ya, kalian simak PowerPoint-nya. Kalian nanti bisa lihat di layar HP kalian. Kalian lihat ya PowerPoint-nya ya, diperhatikan. Di situ ada materi kita. Ya, ini materinya. We can do it and we will do it. Ya, jadi we can do it and we will do it ini artinya kita dapat melakukannya dan kita akan melakukannya. Nah,
Ini jadi tentang KD-nya. Ini KD-nya, jadi nanti menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan kebahasaan teks, interaksi lisan dan tulis, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi nanti yang diperhatikan adalah tentang unsur kebahasaan penggunaan kata can dan penggunaan kata will. Ya, jadi can dan will ini sebenarnya tentang modal, ya, modal can dan modal will. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya. Jadi nanti Bu Rida harap setelah kalian belajar tentang KD ini, kalian nanti dapat menunjukkan kesungguhan dalam belajar bahasa Inggris. Jadi nanti harapannya kalian lebih semangat lagi dalam belajar bahasa Inggris. Apalagi di era sekarang ya, di zaman sekarang itu bahasa Inggris ini menjadi bahasa kedua ibaratnya bagi kita semua, supaya bisa berkomunikasi dengan orang lain dan orang asing terutama. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal dengan guru dan teman. Jadi nanti diharapkan setelah kalian mempelajari tentang materi ini, kalian dapat berkomunikasi dengan guru dan teman, tetapi tetap menunjukkan sikap santun dan pedulinya kalian. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi nanti kalian diharapkan setelah belajar ini kalian mampu dan mengetahui fungsi sosial dari teks tersebut. Ya, kemudian ini materinya. Jadi materinya yang pertama adalah tentang stating capability. Jadi tentang kemampuan seseorang. Nah, kemampuan seseorang ini dinyatakan dengan penggunaan modal can. Nah, can artinya ada bermacam-macam. Bisa diterjemahkan dengan kata dapat, sanggup, mampu, dan bisa. Itu arti dari can. Itu kalau kalian akan menyatakan tentang kemampuan kalian. Nah, bagaimana kalau tidak mampu? Kalau tidak mampu, kalian bisa menggunakan kata cannot. Atau yang kita bisa singkat menjadi kata can. Ya, mungkin pengucapannya itu hampir sama antara can yang berarti dapat dengan can yang tidak dapat. Nah, bedanya cara bacanya. Jadi cara bacanya lidah kalian itu seperti mengucapkan huruf T, tetapi ditahan di pangkal lidahnya ditahan. Jadi kata can. Nah, artinya tidak dapat, tidak mampu, tidak sanggup, atau tidak bisa. Sama saja ya. Kalau ada teman kalian yang mungkin menerjemahkan tidak dapat, itu juga sama. Tidak mampu, itu pun juga sama. Makanya sama. Nah, ini untuk menyatakan kemampuan. Kemudian ada yang menyatakan kemauan. Jadi menyatakan kemampuan ini in English stating willingness. Ya, menyatakan kemampuan ini dengan menggunakan kata will. Artinya mau atau akan. Nah, bagaimana kalau yang tidak mau atau tidak ingin melakukannya? Itu dengan menggunakan kata will not atau menggunakan kata won't. Ini artinya tidak mau atau tidak akan. Jika kalian mau melakukan sesuatu, berarti kalian menggunakan kata will. Tapi kalau kalian tidak mau melakukannya atau tidak akan melakukannya, kalian menggunakan kata will not atau menggunakan kata won't. Kemudian, bagaimana cara menyusun kalimatnya? Kalian ingin mengatakan sesuatu, nah bagaimana kalimatnya, menyusunnya? Nah, menyusunnya, kita mengenal ada tiga jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada positive sentences, kalimat positif atau kalimat yang sebenarnya. Kemudian negative sentences dan interrogative sentences atau kalimat tanya. Nah, kalau kalimat positif, kalian membuat kalimatnya dengan urutan subjek terlebih dahulu. Masih ingat ya, subjek itu ada siapa saja? Subjek itu adalah nama-nama orang. Atau bisa juga menggunakan subjek kata ganti orang. Ada kata I, ada kata you, we,
they, he, she, dan it. Nah, itu yang namanya subjek. Setelah subjek, urutan kedua baru kalian imbuhkan modalnya, modal can. Can yang berarti dapat. Kemudian diikuti dengan kata kerja atau in English verb. Contoh kata kerja apa saja? Masih ingat ya? Jadi sesuatu yang kita lakukan yang menggunakan tenaga itu yang namanya kata kerja. Contohnya, write, menulis, read, membaca, fly, terbang, dan lain sebagainya. Itu yang namanya kata kerja. Kemudian ditambahkan dengan objeknya. Nah, itu untuk kalimat positif. Kemudian kalimat negatif. Kalimat negatif bagaimana? Kalian tinggal menambahkan imbuhan kata not di belakang kata can. Nah, urutannya ada subjek terlebih dahulu. Nama-nama orang itu tadi, misalkan namanya Gavra, Thomas Abel, atau mungkin Thalia, dan yang lainnya. Kemudian tambahkan kata cannot. Kemudian setelah kata cannot, ada kata kerja. Setelah itu baru objeknya. Itu untuk kalimat negatif. Nah, kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanya, urutannya bagaimana? Dibalik. Jadi kalau untuk kalimat positif dan negatif, kalian meletakkan subjeknya di depan. Nah, kalau untuk kalimat interrogatif, kalian meletakkan modal can itu di depan. Dibalik, menjadi can terlebih dahulu. Kemudian subjeknya, tadi misalkan nama-nama orang ya ada Thomas Abel, ada Gavra, ada Thalia, dan yang lainnya. Atau menggunakan subjek kata ganti, ada I, you, we, they, dan seterusnya. Kemudian baru diikuti verb atau kata kerja. Setelah itu baru objeknya. Nah, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, ini kan pasti ada jawabannya. Ya kan, jawabannya itu ya antara iya dan tidak. Nah, kalau jawaban iya bagaimana? Kalau jawaban iya, kalian menjawab dengan kata yes, kemudian diikuti subjeknya yang digunakan itu apa? Kalau kalian menggunakan subjek they, berarti ya kata they itu diikutkan dalam jawaban. Yes, they can. Yes, he can. Yes, she can. Dan seterusnya. Atau kalau jawaban tidak, kalian tinggal menambahkan kata cannot di belakang subjeknya. No, they can't. No, they cannot, sama saja. No, he can't. No, he cannot. Itu juga sama. Nah, itu untuk jawaban tidak. Nah, bentuk ini itu yang digunakan untuk menanyakan atau membuat kalimat untuk menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan seseorang. Apakah orang tersebut mampu atau tidak. Nah, ini yang digunakan dengan menggunakan modal can. Kemudian yang kedua ini untuk menyatakan kemauan. Apakah seseorang mau melakukan sesuatu atau apakah seseorang akan melakukan sesuatu. Nah, ini membuat kalimatnya dengan bentuk pattern seperti ini. Seurutannya, subjek terlebih dahulu, seperti tadi, subjek ada nama-nama orang, kata ganti orang, I, you, we, they, he, she, dan it. Kemudian, kalian tambahkan kata will, yang artinya tadi, mau atau akan. Kemudian diikuti verb, kata kerja. Setelah itu baru objeknya. Itu untuk kalimat positif. Kemudian untuk kalimat negatif, kalian tinggal menambahkan kata will not setelah subjek. Jadi urutannya subjek terlebih dahulu, kemudian kata will not yang artinya tidak mau atau tidak akan, kemudian ditambahkan verb atau kata kerja, setelah itu baru objeknya. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, sama seperti yang tadi untuk kalimat menyatakan kemampuan. Jadi modalnya diletakkan di depan. Kalau tadi can yang diletakkan di depan, sekarang will yang diletakkan di depan. Will terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb, setelah itu baru objeknya. Nah, sama seperti kalimat yang lain, jadi kalau kalimat interrogatif ada jawabannya ya, jawabannya antara iya dan tidak. Kalau jawaban iya, kalian tinggal menjawab yes. Subjeknya siapa? Kalau subjeknya she misalkan, ya kalian tinggal menjawab yes, she will. Kalau tidak,
no, she will not, dan seterusnya. Jadi subjek ini menyesuaikan kalimatnya. Kalimatnya yang di kalimat positif itu apa? Nah, itu jawabannya. Ya. Kemudian untuk contoh kalimatnya sekarang. Contoh kalimat yang menyatakan stating capability atau menyatakan kemampuan seseorang atau menyatakan kemampuan sesuatu. Contohnya, a bird can fly. Nah, ini ada yang saya cetak, saya ketik dengan warna merah ya. Nah, ini yang namanya modal scan yang menyatakan kemampuan seseorang atau sesuatu. A bird can fly. Seekor burung dapat terbang. Itu artinya. Kemudian contoh yang kedua, a horse can run fast. Seekor kuda dapat berlari dengan cepat. Jadi seekor burung ini dapat terbang atau mampu terbang. Seekor kuda dapat berlari dengan cepat atau mampu berlari dengan cepat. Kemudian yang ketiga, I can speak English. Saya dapat berbicara bahasa Inggris. Berarti saya mampu. Saya bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian contoh kalimat yang keempat, mother can drive a car. Ibu dapat mengendarai mobil. Jadi ibu mampu menyetir sendiri, mampu menyetir tanpa memerlukan bantuan orang lain. Jadi kalimatnya mother can drive a car. Kemudian contoh yang kelima, my sister can make a fried rice. Saudara perempuan saya atau adik perempuan saya dapat membuat nasi goreng. Jadi adik kalian atau saudara perempuan kalian itu mampu membuat nasi goreng sendiri tanpa dibantu oleh ibu kalian atau yang lainnya. Dan masih banyak contoh yang lainnya atau are example. Nah, itu contoh kalimat tentang kemampuan seseorang. Nah, kemudian bagaimana contoh kalimat tentang kemauan atau stating willingness. Nah, kalimat contoh kemauan seseorang yang akan melakukan sesuatu, contohnya, I will buy some fruit in the market. I will buy some fruit in the market. Saya akan membeli berapa buah di pasar. Jadi mungkin kalian diminta membantu ibu kalian untuk membeli buah di pasar. Nah, kalian menyatakan, I will buy some fruit in the market. Nah, itu yang maknanya kalian mau untuk membantu ibu kalian melakukan sesuatu atau membeli buah di pasar itu tadi. Nah, kemudian contoh kedua, they will do the assignment together. Mereka mau atau mereka akan mengerjakan tugas bersama-sama. Jadi mereka ini akan melakukan sesuatu. Sesuatunya apa? Mengerjakan tugas bersama-sama. Kemudian kalimat ketiga, Andi will come to your party. Andi akan atau Andi mau datang ke pestamu. Itu kalimat yang ketiga. Kalimat yang keempat, Sarah will go to the museum. Sarah mau atau Sarah akan pergi ke museum. Nah, yang terakhir, sama terakhir, he will read the newspaper. Dia akan membaca koran. Nah, he, jangan kebalik ya, he ini adalah kata ganti untuk laki-laki. Kalau she, kata ganti untuk perempuan. Jadi dia, di sini adalah dia, laki-laki akan membaca koran. Itu contoh kalimat tentang kemauan seseorang melakukan sesuatu. Nah, sekarang kadang-kadang kita menemukan kalimat, kalian diminta untuk mengubah kalimat dalam bentuk negatif atau ke bentuk interrogatif. Nah, contoh kalimatnya, bagaimana caranya kalian mengubah kalimat tersebut? Kalian contohnya, kalimatnya, mother can drive a car. Ibu dapat mengendarai mobil. Nah, kalau dirubah ke kalimat interrogatif, kalian supaya tidak mengalami kesulitan, rubahlah dulu kalimat negatif. Supaya kalian juga bisa mempelajari bagaimana cara mengubah ke kalimat negatif. Kalimat negatif kalian tinggal menambahkan kata no setelah modal. Kalimat negatifnya menjadi mother cannot drive a car. Kalau tadi kalimat positifnya mother can drive a car. Kalimat sebenarnya ya, ibu dapat mengendarai sebuah mobil.
Kalimat negatif atau kalimat kebalikannya menjadi ibu tidak dapat mengendarai mobil. Nah, kalimat interrogatifnya bagaimana? Kalian seperti yang tadi bentuknya atau patternnya sudah kalian pelajari. Letakkan modal di depan sebelum subjek. Kalimat yang menjadi can mother drive a car? Dapatkah ibu mengendarai sebuah mobil? Atau kalau diterjemahkan, dapatkah ibu mengendarai sebuah mobil? Nah, jawabannya antara iya dan tidak. Kalau jawabannya iya, kalian bisa menjawab dengan kata yes, she can. Kalau tidak, no, she cannot. Or, atau no, she can't. Jadi bisa mengatakan dengan kata cannot atau can. Nah, ini untuk kalimat tentang kemampuan seseorang. Bagaimana cara mengubah kalimat tersebut menjadi bentuk interrogatif atau bentuk tanya. Nah, kemudian tentang kemauan seseorang. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, contohnya ini. They will do the assignment together. Mereka akan mengerjakan tugas bersama-sama. Itu kalimat positifnya atau kalimat yang sebenarnya. Nah, kalimat negatifnya atau kalimat kebalikannya, they will not do the assignment together. Mereka tidak akan mengerjakan tugas bersama-sama atau mereka tidak mau mengerjakan tugas bersama-sama. Nah, kalimat interrogatif atau kalimat tanya berubah menjadi will-nya diletakkan di depan. Will they do the assignment together? Apakah mereka akan mengerjakan tugas bersama-sama? Nah, jawabannya kalau iya ya berarti kalian menjawab yes, subjeknya kalian menggunakan kata they, berarti they-nya diikutkan. Jadi yes, they will. Kalau tidak, no, they will not. Atau no, they won't. Itu untuk pilihan jawabannya. Jadi sesuaikan dengan subjeknya siapa, nah itu yang akan diikutkan dalam jawaban. Nah, itu untuk starting willingness. Nah, kemudian yang berikutnya, kadang-kadang kita menemukan juga ada berbagai macam jenis jawaban. Tidak harus jawabannya itu yes or no. Nah, ada pilihan jawaban untuk pertanyaan yang menggunakan modal can dan modal will. Contoh jawabannya, contoh pilihan jawabannya, kalian bisa menggunakan kata I don't think I can. Saya pikir saya tidak akan melakukannya. Atau I'm not sure. Saya tidak yakin. Maksudnya ya saya tidak yakin akan melakukannya atau saya tidak yakin akan mampu melakukannya. Kemudian certainly. Ada kata certainly. Kemudian ada kata sure. Certainly itu iya saya yakin saya akan melakukannya. Itu menyatakan iya. Sure, tentu saja. Of course juga sama. Tentu saja saya yakin akan melakukannya. Nah, itu untuk berbagai pilihan jawaban menggunakan pertanyaan yang menggunakan modal can atau modal will. Ya. Itu materi untuk hari ini, ringkasan materi hari ini tentang modal can dan modal will. Ya, terima kasih sudah memperhatikan poin-poin hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap bahagia, ya. Jangan lupa bahagia intinya. Ya, dari sini, dari PowerPoint yang sudah saya share, apakah ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas? Silahkan angkat tangan kalian. Mungkin ada yang mau tanya tentang modal can atau will yang kita pelajari hari ini. Ya. Jadi yang mau tanya silahkan lambaikan tangan. Kemudian nyalakan mikrofonnya bagi yang mau tanya. Kira-kira tanya apa itu? Mungkin kalian masih bingung apa itu modal can dan will, atau mungkin masih bingung bagaimana cara mengubah kalimatnya dari positif ke negatif, kemudian interrogatif. Ya, ada pertanyaan? Ya, tidak ada ya. Ya, mungkin kalau kalian tidak mau bertanya, saya yang akan bertanya ke kalian. Ya, untuk
apa ya, untuk penggunaan can, kemudian contoh kalimat-kalimat yang lain, kalian bisa melihat di handout kalian ya di situ. Itu kan di handout kalian kan sudah ada. Kan? Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian. Ini dari handout. Ya, dari handout kalian, saya ingin menanyakan di bagian ya, showing someone capability. Ya, di situ ada contoh kalimat ya. Kalian simak di handout kalian. Ada contoh kalimat tentang kemampuan seseorang. I can sing one song in Polish. Nah, ya kan? Saya mampu menyanyikan sebuah lagu, intinya itu. Nah, saya ingin mendengar salah satu dari kalian menyebutkan kemampuan apa yang kalian miliki. Mungkin Fabila ini mampu menyetrika baju yang banyak sekali dalam waktu 1 jam. Nah, itu bagaimana Fabila mengatakan dalam bahasa Inggris? Atau mungkin Arif Pinola mungkin mampu membuat sangkar burung sendiri karena tadi bisa punya hobi ternak burung misalkan. Nah, itu bagaimana cara membuatnya. Nah, saya ingin mendengar kalian mengucapkan satu kalimat saja tentang kemampuan kalian. Atau mungkin Maulana Zaki pinter nyanyi, suaranya bagus. Nah, bagaimana mengucapkan dalam bahasa Inggris? Jadi membuat satu kalimat dengan menggunakan model scan tentang kemampuan kalian. Kemampuan kalian apa saja? Mungkin kan beda-beda. Ada yang mampu menyanyi dengan bagus, ada yang mampu memainkan gitar dengan baik, mungkin ada yang mampu menari, pintar nari, atau yang lain sebagainya. Nah, saya ingin bertanya ke Setia Abdi. Ya, Setia Abdi Guna, kelas 8E. Ya, atas. Ya, Setia Abdi, ya diaktifkan ya mikrofonnya ya. Ya, Bu Rida ingin mendengar Setia Abdi ini mampu melakukan apa? Yang paling mampu. Mungkin bisa masak sendiri atau bagaimana. Nah, tolong buat satu kalimat saja tentang kemampuanmu dengan menggunakan model scan tadi. Mungkin I can sing very well atau yang lainnya. Ya, ya, Setia Abdi. Ya, saya I can play badminton. Oh, oke. I can play badminton. Good. Ya, jadi Setia Abdi ini bisa bermain badminton dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita doakan bareng-bareng ya. Mudah-mudahan Setia Abdi nanti jadi atlet badminton ya untuk mengharumkan nama Banjarnegara dan nama Indonesia di tingkat dunia. Amin. Ya. Kemudian saya terima kasih Abdi. Ya, sekarang saya mau tanya ke Alicia Hasda. Ya, kelas 8C. Alicia Hasda, tolong diaktifkan mikrofonnya atas kelas 8C. Ya, saya ingin mendengar Alicia ini punya kemampuan apa? I can dance very well mungkin. I can sing a song with beautifully. Ya, saya bisa menyanyikan lagu dengan sangat indah misalnya. Alicia? Ya. Silakan diaktifkan. kelas berapa ya? Kelas C. Ya, kelas 8C Alicia Hasda. Absen 4. Ya, yang membuat kalimat ini saya masukkan ke nilai ya. Jadi sudah ada poinnya kalian. Sudah ada poinnya. Siapa saja yang sudah mampu membuat kalimat, tetap ada poin untuk kalian. Ya, Alicia mana ya? Kok menghilang? Ya, karena Alicia menghilang, saya ingin bertanya dulu aja sama
Rode? Rode Aprilia? Halo Rode, kok yang kelihatan lampunya? Ini yang belajar bahasa Inggris lampunya berarti ya? Rode kemana Rode? Kalau Talia ya? Ya. Atau mungkin temannya Talia yang di sebelahnya, Rode bertiga ya itu ya? Ada Rode, Talia, satunya Anim, belum tahu namanya. Nonim. Ya, Adini Alia saja. Ini Adini kayaknya agak sedikit ini antara ngalamun apa ngantuk ya, apa terlalu memperhatikan saya ini ya, Adini. Ya, boleh kayak membuat satu kalimat saja tentang kemampuanmu, Adini. Adini kelas 8A absen 2 ya. I can make a cake. I can make a cake with delicious. Saya bisa membuat kue yang enak misalnya. I can make dalgona coffee mungkin ya. Ini kan dalgona coffee kemarin sempat viral ya. Nah, mungkin kalian sudah praktek, sudah mampu membuatnya ya, boleh dibuat jadi contoh kalimat. Ya. Adini? Ya. Ya. Can you make one sentence to me? Satu kalimat saja untuk saya tentang kemampuanmu. I can sing Korean song. Oke, I can sing Korean song. Wah, ini Korea apa ya? Korea banget ini ya. Temannya Mistika ini berarti. Mistika juga luar biasa sama Korea pokoknya. Adini kelas 8A, jadi sobatnya Mistika ini, suka lagu-lagu Korea. Drama Korea juga berarti suka ya Adini ya? Halo Adini. Adini Alia. Ya, good lah, bagus lah ya, sudah bisa membuat kalimatnya. Ya, mungkin ada yang ingin menunjukkan bahwa kalian sudah mampu melakukan sesuatu atau sangat profesional melakukan sesuatu, kalian ingin mengatakannya atau menunjukkan ke saya, boleh silahkan lambaikan tangan yang ingin membuat kalimat tanpa saya tunjuk. Ya, ada poinnya loh ini, ada nilainya. Ya, ada yang mau? Oh iya, boleh Syarifah, kelas 8G. Syarifah? Ya. Ya, Miss. Ya. I can cook. I can cook. Masak apa yang kamu bisa? Masak sop mungkin? I can soup. I can kangkung atau apa ini? Ya, jadi Syarifah sudah pintar masak ya ini ya, membantu ibunya di rumah. Ya, terima kasih Syarifah. Besok Ya, Miss. ya mudah-mudahan jadi koki yang handal ya. Cita-citanya jadi apa ini? Ya, jadi koki, dia pintar masak di rumah. Ya, ada yang ingin menunjukkan lagi tentang kemampuan kalian selain Syarifah? Boleh, Syarifah sudah dapat poin loh ini. Teman yang lainnya nggak kepengen dapat poin? Buat nambah nilai kalian. Muhammad Ridwan? Are you okay? Kayaknya pusing apa ya? Baik-baik saja. Muhammad Ridwan. Aduh, kamu pusing apa nangis itu? Hah? Aduh, patah hati. Malam minggunya masih lama kok. Oh, sekarang minggu. Iya, masih beberapa jam. Ya, Muhammad Ridwan. Ya, coba kamu kenapa ini Muhammad Ridwan? Aktifkan speakernya. Kok kayaknya agak-agak antara galau, ngantuk dengan pusing mungkin. Sehat Muhammad? Apa-apa. Sehat. Oh, sehat, alhamdulillah sehat ya. Ya, jangan ngantuk ya Ridwan ya. Apa mukanya wajahnya Bu Erida ini seperti bantal itu? Kamu lihat jadi ngantuk? Enggak ya? Iya, Arif Winola. Ya, Arif Winola. Apa kabar? Kayaknya tadi main-main apa itu di situ? Ini Ulfa.
Oh iya, Ulfa Fadila. Ya, Ulfa Fadila mau membuat kalimat. Ya, ingin mengatakan sesuatu kepada saya bahwa dia bisa melakukan sesuatu dengan sangat baik. Ya, Ulfa Fadila. I can make a short story. Oh iya, I can make a short story. Ya, dia pintar nulis ya, berarti ini sering nulis diary mungkin ya. Tulis diary akhirnya bisa membuat sebuah cerita pendek atau membuat cerita tentang kesehariannya Ulfa. Ya, mudah-mudahan ceritanya nanti pakai bahasa Inggris ya Ulfa ya. Ya, biar jadi penulis yang hebat nanti. Ya, selain Ulfa ada lagi yang mau membuat kalimat? Rizka? Oh iya, Rizka Rahmania 8A. Oke, Rizka. Diaktifkan mikrofonnya. Iya, I can make bread. I can make bread. Oke, bagus. Bisa membuat roti. Ya, besok Bu Erida ke sana ya. Bu Erida ke sana. Saya buatkan roti apa ini? Ya, Brownies. Oh, brownies. Oke, thank you. Wah, itu favoritnya saya itu ya. Ya, ada lagi? Ya, terima kasih Ramania. Oh ya, Angelika Sarah. Ya, sehat Angel? Sehat Angel? Ya, belum, mikrofonnya diaktifkan dulu. Alhamdulillah sehat. Iya, sehat. Luar biasa. Ya, silakan Angel, kalimatnya. I can read 2 books in a day. Oke, iya, thank you, terima kasih. Jadi bisa membuat buku sehari ini bisa menulis dalam sebuah buku. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Waktunya sudah habis, bahkan sudah lebih dari 5 menit. Ini nanti kalian bisa melanjutkan pelajaran dengan Bu Eti ya, dengan pelajaran seni budaya. Ini Bu Eti sudah menanti kalian, sudah sangat antusias untuk bertemu dengan kalian, sudah kangen ya dengan kalian. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia ya. Okay, see you.